Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik buat setiap kita. Amin. Kita boleh ada di tempat ini di House of Worship ya, di mana kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga buat semua tim pelayanan juga yang terus setia di dalam pelayanan bersama-sama di gereja kita di tempat ini, melewati berbagai proses tantangan, tapi saya mau terus terhubung dengan Tuhan, dan saya mau sepakat dengan Tuhan bahwa dalam kehidupan ini ada proses, tapi kalau kita mau ikuti proses itu, endingnya baik. Amin. Minggu yang lalu masih dalam sebuah pergumulan juga di hari yang Sabtu ya. Di hari Sabtu untuk sebuah tempat ibadah, tapi kami berdoa sepakat bersama dengan istri dapatkan seperti Hizkia yang diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Kalau kita ya pergumulannya apa? Tempat nih ya. Karena di Wisma Stako sudah selesai dan kita harus mencari tempat yang baru. Dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, karena saya percaya Tuhan pun juga yang menggerakkan hati Bapak Gembala di tempat ini untuk boleh memberikan juga tempat untuk kita boleh sewa di tempat ini dan kita berbicara, dan puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Tony Mulia dan seluruh pengurus yang ada yang boleh memberikan kami tempat untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Gimana tempatnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, bagus ya, luar biasa. Baik, tema kita sore hari ini yaitu mempersembahkan hidup pada Tuhan. Kita sudah merayakan Jumat Agung ya, bagaimana karya penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dosa daripada setiap kita ya, yang membenarkan setiap kita, yang memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita, yang membuka jalan untuk kita boleh bersekutu dengan Bapa di sorga. Bahkan hari ini pun juga kita merayakan apa? Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Banyak nabi meninggal ya, orang-orang yang kudus meninggal ya, tapi mereka tidak bangkit. Tapi yang kita sembah yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Kalau bagiannya Tuhan ya, jangan ditanya ya. Semua yang terbaik itu Tuhan berikan bagi setiap kita ya. Sama seperti manusia ya. Kita pun juga ya. Kalau kita sudah senang dan cinta kepada seseorang ya, pasti all out ya, apa aja yang dia mau ya. Kita mau senantiasa menyenangkan orang tersebut, kita mau memberikan yang terbaik bagi orang tersebut. Demikian juga ya, setiap kita di tempat ini Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Amin. Maka segala yang terbaik Bapa di sorga berikan bagi kita semua itu Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau bagiannya Tuhan jangan ditanya. Seng ada lawan ya. Itu yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kita. Cuma bagian kita saat ini ya. Yang itu yang akan menjadi pesan Tuhan bagi kita sore hari ini di ibadah Paskah kita. Roma 12 ayat yang pertama. Ini bagian kita. Bagian Tuhan jangan ditanya. Sudah yang luar biasa Tuhan kerjakan. Sekarang bagiannya kita. Mari sama-sama kita baca Roma 12 ayat yang ke-1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita lihat di bahasa Indonesia masa kini. Ya. Next. Di bahasa Indonesia masa kini lebih diperjelas lagi. Kita baca sama-sama 2, 3. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Amin. Tuhan sudah baik buat kita. Amin.
Tuhan sangat baik, Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Bagian kita adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ini seperti orang yang tergadai, ya. Kalau kita ini seperti orang yang terpenjarakan, ya. Kemudian ada seseorang yang datang dan berkata, ya, saya gantikan orang tersebut, bisa saya gantikan Pak Patrick di dalam penjara, dia keluar, saya yang masuk gitu. Dan segala mungkin apa yang dibutuhkan di luar penjara, ya, makanan, minuman, apa semua, saya sediakan, rumah semuanya disediakan. Bagaimana kehidupan Pak Patrick ketika menerima itu? Tentu yang pertama sangat bersuka cita, ya. Tapi yang kedua Pak Patrick pasti akan berkata, waduh, orang ini baik banget nih buat gua. Dia bersedia loh gantikan gua di dalam gitu kan. Dia yang terpenjarakan, saya menikmati kebebasan. Pasti Pak Patrick akan menggunakan kebebasan yang Tuhan sudah berikan buat dia, ya, dengan sangat hati-hati, dengan penuh ucapan syukur, karena mengingat nih, ini ada yang di dalam nih gantikan saya. Mestinya saya ada di dalam penjara, tapi ini saya di luar. Berarti apa? Artinya Pak Patrick akan hidup lebih baik lagi. Itu gambaran juga seperti kita juga Bapak Ibu Saudara. Kita yang berdosa ini, kita mengucap syukur. Kita yang mestinya disalib, ya, kita yang mestinya dikutuk, kita yang mestinya binasa, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kehendak Tuhan mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, inilah kehendak Tuhan. Tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara, ya. Manusia kan terdiri roh, jiwa, dan tubuh, ya. Roh kita ada roh Allah, ya. Ada di dalam diri kita. Tubuh kita ini, ya, ada jiwa, ada pikiran, perasaan, kehendak, itu yang Tuhan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, masalahnya kita ini nggak hidup di sorga, ya. Kita mungkin datang ke ibadah, Tuhan aku mau hidup kudus di hadapan-Mu. Baru doa mau hidup kudus di hadapan Tuhan, kita lagi buka Alkitab kita, tiba-tiba video porno masuk. Ya. Hal-hal yang menggoda masuk semuanya. Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Godaan begitu banyak datang. Ya. Kita mau hidup, ya, benar di hadapan Tuhan, tapi kita melihat, ya, kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, bahkan orang-orang berbuat dosa dan berusaha menyeret orang benar dengan berbagai macam cara agar orang benar itu hidup di dalam dosa. Jadi strategi iblis Bapak Ibu Saudara, ya, dia mau berusaha untuk kembali apa? Menggoda kita. Bagaimana menjatuhkan Michael, Pak Andreas, dan kita semua. Saya pun juga pendeta dan semuanya. Untuk apa? Untuk kembali lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, jatuh ke dalam dosa. Jangan kita berpikir bahwa iblis itu kita sudah menang, ya. Kemudian kita nggak akan digoda. Godaan pasti tetap ada. Karena apa? Iblis pun juga berusaha supaya kita jatuh lagi ke dalam dosa, ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 13 ini sebuah gambaran seorang anak yang tinggal di rumah Bapa, dia menikmati kebaikan Bapa, kasih Bapa yang luar biasa, semuanya, ya. Dia butuh sate kambing kah, sate domba kah, ya. Dia butuh emas kah, dia butuh pakaian kah, dia butuh sepatu kah, semuanya ada karena papanya kaya, ya. Tetapi ternyata anak ini dia tergoda Bapak Ibu Saudara, ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 13 ini pun juga perumpamaan Yesus yang sampaikan, mau memberitahukan kepada setiap kita, ya, bahwa kembali lagi godaan itu ada. Dan kalau kita tergoda ada juga konsekuensinya juga. Lukas 15 ayat 11 sampai 13 dikatakan di sini, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kenapa dikasih oleh bapaknya? Karena anak. Amin. Anak, ya, ahli waris, ya, dikasih. Belum meninggal loh, ya, sudah minta warisan, dikasih Bapak Ibu Saudara. Kemurahan Bapak itu luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita.
Tetapi kita melihat ternyata harta yang diberikan itu, di ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu kemana? Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, sama-sama kita baca, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Amin. Kenapa kok bisa hidup berfoya-foya? Kehendak bebas, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan selamatkan kita, kita nggak dibelenggu Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak dipaksa oleh Tuhan, kamu harus begini. Tetap Tuhan berikan kehendak bebas. Sesuatu hal sesungguhnya yang beresiko, kalau saya mau kasih kalimat saya, beresiko ketika Tuhan ciptakan manusia, ya, yaitu kehendak bebas itu. Karena apa? Manusia bisa pilih loh, dia sembah setan, ya. Tapi yang luar biasa Tuhan nggak mencabut, ya, nggak mengambil kehendak bebas itu. Sama juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Saya ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan Tuhan tetap kasih kehendak bebas. Ya. Bisa aja saya nggak jadi pendeta, bisa aja saya jadi pendekar. Ya. Bisa aja saya jadi pendosa lagi. Bisa. Tapi kembali lagi, pilihan ada di tangan saya. Amin. Keputusan di tangan saya. Saya mau memilih apa? Ya. Apakah tetap mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak dunia ini? Kembali lagi ya, strategi iblis masih sama ya. Dia mau menggoda dan menjatuhkan setiap kita umat manusia. Apa godaan iblis? 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ya. Kita digoda di tiga area ini Bapak Ibu Saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup, tetap hidup selama-lamanya. Menikmati kehidupan bersama Bapa di sorga. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya dia berarti sudah buat jalan sendiri. Dia akan bersama-sama dengan iblis di api neraka. Tapi saya percaya setiap kita, ya, kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Mudah saja kita hari ini nggak beribadah ya, karena mungkin juga ada banyak panggilan pun juga ya. Mungkin ada hal-hal yang lain, yuk mumpung libur gitu kan, mendingan udahlah nggak usah gereja, kita liburan aja ya. Kita menikmati ya, mumpung kita ada duit ya, dikasih banyak duit pun juga. Pokoknya wah ini mumpung kesempatan juga nih, ini banyak minuman-minuman gitu kan, dan yang lain-lain, kita pesta pora aja. Ada godaan seperti, tapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita tahu nih mana yang harus kita ikuti. Dan kita putuskan, Tuhan, aku mau mencari Tuhan di ibadah Paskah ini. Karena aku tahu Tuhan sudah berikan yang terbaik bagiku. Amin. Kita lihat nih, sampai ya, saya next ya, sampai pemerintah kita Bapak Ibu Saudara ya. Pemerintah kita bagaimana untuk melindungi generasi di bawah usia 16 tahun ya. Itu peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 dikatakan anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun di platform digital berisiko tinggi. Karena apa? Luar biasa Bapak Ibu Saudara, di handphone yang kita punya ini ya, kalau itu jatuh kepada anak-anak kita, kemudian mereka bebas melihat segala sesuatunya yang tidak mestinya di usia mereka lihat, itu akan terjadi yang pertama ya, cyberbullying. Ya. Akan dibully benar-benar mereka di situ. Ya. Macam-macam tuh kan, dibully di situ, dikata-katain ya, di media sosial dan sebagainya, di ponsel mereka. Apalagi yang akan terjadi ya, kalau anak-anak itu dibebaskan untuk mereka memegang handphone ya, bahkan memiliki akun sendiri, mereka akan bisa terkoneksi juga dengan pornografi juga. Penipuan online juga, judi online juga, ya. Bahkan adiksi digital yang makin nyata. Ya.
Ini bukan kata pendeta, ini pemerintah. Pemerintah kita Bapak Ibu Saudara ya. Mereka benar-benar tahu nih ya, bagaimana dunia ini bisa merusak anak-anak kalau anak-anak tidak dijaga oleh pengaruh-pengaruh yang jahat. Karena kembali lagi, pornografi ini ya, di luar Indonesia di beberapa negara sudah legal Bapak Ibu Saudara. Ada industrinya, ada artisnya, ada pemerannya. Ya. Ada orang-orang yang bekerja di situ Bapak Ibu Saudara. Itu dibayar semuanya. Ya kita mengucap syukur di bangsa kita ya masih ada rambu-rambu agama yang benar-benar menjaga kita. Dan kebenaran firman Tuhan pun juga ya kita mengucap syukur ya. Itulah yang harus kita hidupi Bapak Ibu Saudara. Definisi dosa itu apa? Definisi dosa segala perbuatan, perasaan, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada warning nih di hati nurani kita ini ya, yang tiba-tiba langsung sepertinya alarm berbunyi gitu kan. Lu ngomong apa tadi gitu kan, kayaknya nggak benar itu, lu bohong. Kalau suara itu mulai berbicara ya kita cepat-cepat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Waduh saya udah bohong nih, kata-kata saya melukai orang. Ya. Itu Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Amin. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan juga mungkin kita lihat gitu kan di ponsel kita. Kalau itu pun juga sedang berbicara di hati kita. Kenapa kamu lihat itu mestinya baca firman Tuhan setiap hari ya, selesai ini setahun gitu kan. Mestinya kamu melihat hal-hal yang menguatkan imanmu, mestinya banyak hal-hal kamu bisa searching untuk upgrade ya di dalam skillmu, di dalam bisnismu kah, di dalam pekerjaanmu, di dalam kuliahmu, di dalam sekolahmu. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Amin. Ya. Matius 5 ayat 27 sampai 29. Ini definisi lebih lagi nih ya. Ini Yesus yang berkata ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, sama-sama kita baca yang berwarna. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kalau dulu orang berzina ya, dia tidur dengan wanita yang lain yang bukan pasangannya ya, yang bukan di dalam ikatan pernikahan, itu berzina. Tetapi Yesus berkata, ngelihat aja kemudian nginginin dia, kemudian sudah terbayang tidur dengan dia, itu sudah berdosa, amin, sudah berzina ya. Dan dikatakan sini kalau itu menyesatkan kita, kalau ibaratnya itu mata kita jadi tersesat gitu, ya copot matanya. Ya, kalau sekarang ya, kalau misalnya gitu kan, akun-akun ada hal-hal yang tidak benar ya, aplikasi yang tidak benar di dalam handphone kita, ya itu di-delete ya. Kalau zaman dulu matanya yang dicungkil, kita punya mata ya. Kalau sekarang ya jangan, nanti datang ke sini sudah pada kenapa Pak? Saya ikuti firman Tuhan ya. Mata saya ini berdosa, banyak lihat pornografi lah gitu kan. Makanya Pak saya sudah buta sekarang Pak. Saya ikuti firman Tuhan ini. Enggak perlu seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara ya. Hapus aja hal-hal yang menyesatkan kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hapus ya. Supaya kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya teringat ketika saya kuliah, sekolah Alkitab, kami dikasih televisi di kos-kosan, saya bersama dengan teman saya, wah kita senang ya, ada orang perhatikan kita, kasih televisi. Tapi kami belum bisa menguasai diri. Sampai malam, sampai dini hari nonton bola. Ya. Ini padahal mau datang ke sini untuk belajar firman Tuhan Alkitab. Ya. Bukan mau jadi pemain bola gitu kan. Akhirnya bagaimana nih cara supaya saya dan teman saya bisa kami menguasai diri nih, supaya kami bisa sekolah Alkitab dengan baik. Mau tidak mau, kami ambil lagi televisi tersebut, kami balikin lagi. Terima kasih ya Bu, Ibu sangat perhatikan kami. Tapi kayaknya kalau televisi ini ada di kamar ini kami bakalan nggak bisa fokus gitu kan,
untuk kami belajar. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman mahasiswa semua, ya juga yang sekolah, temukanlah cara bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang bisa akhirnya mengikat kita. Keputusan itu semua ada di kita Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak bisa tengking, aku tengking televisi pergi, itu terlalu ngero ya. TV-nya di situ ya, saya punya kaki dan tangan, saya punya otak, pikiran, saya ambil ya, ini kayaknya mengganggu saya singkirin. Kitanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya contoh juga di dalam lingkungan usaha kita, ya pekerjaan kita, misalnya, kok kayaknya ini di lingkungan ini kok lebih kuat, saya jatuh ke dalam dosa, ya. Ya kalau Bapak Ibu Saudara nggak kuat, ya Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan, saya nggak kuat Tuhan, saya sudah berupaya dengan berbagai macam cara, tapi saya takut saya belum kuat Tuhan, saya bisa rusak nih di sini. Berdoa mungkin minta Tuhan berikan pekerjaan yang baru, tidak salah kan? Kita minta sama Tuhan ya. Puji Tuhan kalau Tuhan bukakan tempat yang baru ya berarti memang Tuhan sudah punya rencana buat kita untuk pindah dari tempat tersebut daripada kita akhirnya jadi rusak di situ. Kita melihat bagaimana ya Abraham dan Lot. Lot memilih tempat yang luar biasa subur gitu kan. Ya subur sih subur, tapi kehidupan daripada orang Sodom dan Gomora jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Ya akhirnya apa yang terjadi ya, anak-anak daripada Lot akhirnya ikutin kehidupan daripada orang-orang di Sodom. Itu pun kita melihat kasih karunia Tuhan loh ya. Malaikat Tuhan datang menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya. Kita lihat, kemudian dikasih instruksi, pokoknya jangan menoleh ke belakang gitu kan. Semuanya lari, ini pokoknya belerang, hujan semuanya ya, akan membakar habis kota ini. Tetapi kita melihat ternyata ya, godaan pikatan harta dunia, itu sudah benar-benar merasuk menguasai hati daripada istri Lot, amin. Mungkin dia menoleh ke belakang gitu kan. Berlianku di sana, depositoku di sana, hartaku di sana gitu kan, tanahku di sana, rumahku di sana. Dia tidak bersedia untuk melepaskan sesuatu yang fana yang bisa hancur dengan api. Akhirnya dia jadi tiang garam. Ya. Justru yang selamat Lot dan anak-anaknya, mereka terus berjalan. Ya. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kembali itu gambaran Bapak Ibu Saudara, dunia ini yang menggoda daripada setiap kita, tapi kembali lagi keputusan ada di kita. Amin. Nah, kita melihat bagaimana godaan-godaan dosa-dosa seksual yang harus kita jauhi. Ya. Kenapa saya sampaikan hal ini ya? Karena hal ini pun juga ya banyak ada, saya nggak boleh ngomong banyak juga ya. Ada pendeta juga yang jatuh juga dalam hal ini juga, dosa seksual ya. Ada seorang rohaniawan juga, saya pergi pelayanan ke penjara juga, jatuh juga di dalam hal ini ya. Dia mestinya membimbing anak-anak yang ada di asrama, di panti, justru dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di situ. Ya. Yang pertama, dosa-dosa seksual yang harus dijauhi, onani dan masturbasi. Ini hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang pengen mencapai kepuasan seksual tanpa berhubungan intim. Ya, oleh sebab itu mari ya, hubungan intim itu hanya di dalam kehidupan pernikahan suami dan istri yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita mengucap syukur ya, Tuhan itu baik buat kita untuk seluruh penyaluran yang ada ya, Tuhan juga sudah berikan kepada setiap kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus menjaga tubuh kita. Nggak mungkin orang ketika dia onani, masturbasi, dia lagi memikirkan Tuhan dan penyembahan, nggak mungkin. Ya. Orang-orang yang melakukan seperti itu karena apa? Sudah adiksi melihat pornografi dan akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Kita harus, amin. Kita harus berjaga-jaga akan hal yang seperti ini. LGBT, ya, lesbi, gay, bisex, transgender dan sebagainya pun juga. Saya teringat ketika saya pergi praktek kerja di negara tetangga kita, ya. Di sana bebas Bapak Ibu. Saya takut, saya kaget juga sebagai seorang anak SMA lagi jalan menyeberang, ya.
Saya lihat kumis sama kumis ciuman gitu, ya. Sebelum mereka nyebrang jalan. Saya bilang, saya nggak pernah lihat di Indonesia nih. Kalau ada Indonesia ini bisa dilempar ya, Pak Robert ya. Bisa dilempar batu loh. Saya bilang, kok negara ini begitu bebas gitu. Saya lagi di mall ya, di depan bioskop, tiba-tiba ada orang samperin saya, dia kasih tiket untuk nonton. Saya bilang, nggak perlu bayar, dikasih loh. Saya masuk ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Waduh, ternyata apa? Filmnya bagaimana anak-anak SMA mereka belajar, mohon maaf, dan kehidupan apa free sex mereka terjadi di situ ya. Anak-anak SMA nggak tahu anak-anak kuliah gitu kan, mereka berhubungan seks di situ. Di film tersebut saya bilang, waduh ini sudah ngeri saya. Saya jadi takut gitu. Tapi saya mengucap syukur ada firman Tuhan yang menjaga saya. Ibu saya ketika saya pergi untuk praktek kerja, dia hanya berkata, baca Amsal ya. Karena Amsal 31 pasal. Tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2 ya. Itulah yang menjaga saya. Beberapa teman-teman saya ya mereka sudah hubungan seks dengan orang-orang di negara tersebut. Tapi saya sebagai anak Tuhan ya, saya harus menjaga tubuh saya untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dan kehendaki. Ya. Apalagi pornografi ya, melalui video, gambar, dan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman-zaman dulu ya masih sulit ya. Kalau sekarang ini apapun juga bisa masuk di handphone kita. Tinggal kita yang harus menguasainya. Karena kalau kita tidak bisa menguasainya, mohon maaf saya katakan, kita pun juga bisa jatuh. Pendeta pun juga manusia bisa jatuh juga. Pendeta pun juga harus menjaga dirinya dari dosa-dosa yang seperti ini. Apalagi free sex, hubungan seks sebelum menikah. Oleh sebab itu mari ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah tebus kita. Di dalam Kristus hubungan seks hanya ada di dalam pernikahan. Ketika tangan Pak Pendeta ya, turun memberkati dan Tuhan memberkati suami istri tersebut, baru disitulah mereka beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi ya. Tapi yang terjadi sekarang sudah beranak cucu dulu, baru datang ke Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta berkati. Kita tidak lagi menoleh ke belakang, kita semua orang berdosa, benar ya. Biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran. Tapi buat kita dan ke depannya, dan buat anak-anak kita nih. Saya juga punya anak nih. Bapak Ibu Saudara juga punya anak. Kita harus jaga anak kita. Amin. Apalagi mungkin kita pun juga mengalami hal-hal yang buruk. Justru kita mau bangkitkan Tuhan. Dulu aku pernah gagal di dalam kehidupanku. Tapi aku mau di dalam kehidupan anakku. Dia tidak mengalami seperti yang aku alami. Aku mau anak-anakku hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu adalah yang Tuhan mau. Apalagi ya, ini kita juga harus berjaga-jaga nih. Teman tapi mesra, hubungan tanpa status, kumpul kebo dan sebagainya. Ya. Teman ya teman aja gitu kan. Jangan terlalu dekat juga. Nanti kalau sudah terlalu dekat juga ya, yang akhirnya ini sudah hal-hal yang tidak berkenan depan Tuhan yang terjadi. Ya, kawin cerai, lalu kawin lagi, kawin kontrak, kawin percobaan ya, dan macam-macam ya. Di gereja ini semuanya kita harus dijelaskan pernikahan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Itulah yang kita ikuti ya. Poligami, istri lebih dari satu. Poliandri, suami lebih daripada satu. Jangan Bapak Saudara, oh Pak, tapi saya lihat Yakub ini banyak Pak ya. Ada Rahel ya, ada Lea, ada gundik-gundiknya ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita melihat Yusuf ya, dia punya satu istri, dia menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan ya. Satu aja nggak habis-habis ya, Bapak Ibu sudah menikah ya, ya setialah dengan yang satu itu. Kalau tambah dua, tambah masalah, tambah dosa ya. Apalagi dikatakan di sini ya, aborsi, sodomi, hubungan dengan binatang, hubungan saudara dan yang lain-lain. Bagi orang lain di dunia sana hal yang biasa. Tetapi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini dosa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini dosa. Bagi orang lain udah biasa. Ya itu mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu mana kebenaran dan mana bukan kebenaran. Amin. Hypersex, frigid ya. Party line ya, iklan yang menggunakan daya tarik seks ya. Kenapa yang jual mobil ya, kenapa nggak ditaruh orang yang pakai gitu kan,
Baju tentara kah? Tertutup semuanya gitu kan? Pasti ditaruh yang cantik-cantik di situ, yang seksi-seksi ya. Beberapa transaksi juga ya terjadi seperti itu juga ya. Mereka suruh mungkin yang maju, yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, supaya goal semuanya transaksi bisnis. Orang dunia pakai seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pakai cara-caranya Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Jangan biarkan hal-hal yang dosa itu tercampur di dalam kehidupan kita dan bisnis kita. Artinya apa? Kita mengizinkan juga tangan iblis ada di situ. Kalau kita berani untuk hidup di dalam kebenaran, berarti kita sedang mengizinkan tangan Tuhanlah yang memberkati bisnisku. Tantangan ada, pasti ada. Tapi kita percaya juga Tuhan menyertai segala usaha dan pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan next ya? Jika kita sudah jatuh dan terikat di dalam dosa seksual, tidak ada jalan lain. Kita harus bertobat. Amin. Katakan bertobat. Katakan kiri kanan bertobat. Amin. Kita harus bertobat. Amin. Pendeta pun juga harus bertobat. WL dan semuanya pun juga harus bertobat. Seruan akhir zaman ini adalah pertobatan. Ya. Supaya kita kembali lagi di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bertobat artinya apa? Perubahan pikiran. Ya. Menyadari bahwa saya sudah melakukan dosa dan terikat dengan dosa. Kita harus sadar dulu. Karena banyak orang juga nggak sadar juga. Ya. Tapi saya percaya sore hari ini terang firman Tuhan ya menyinari hati dan pikiran kita. Aduh, ternyata saya ini sudah terikat nih dengan pornografi. Ya. Saya ini sudah terikat nih dengan free sex. Pikiran kita mulai diterangi oleh firman Tuhan. Yang kedua, perubahan sikap hati. Itu pertobatan. Membuat keputusan di dalam hati untuk kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam kehendak. Artinya apa? Ketika pikiran kita mulai disentuh oleh firman Tuhan, kita harus buat keputusan. Amin. Dan kita harus berkata, Tuhan, biarlah di Paskah ini, ya, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Aku juga mau bangkit ya Tuhan. Aku tidak mau terikat lagi dengan pornografi, dengan free sex. Aku mau lepas atas itu semua ya Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau hidup baru di dalam Tuhan. Kita lihat Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Ini juga cerita yang Yesus ceritakan juga di perumpamaan anak yang hilang ya. Anak yang hilang, dia tergoda, dia keluar dari rumah Bapa, dia pikir yang terbaik itu ada di luar. Kalau kita Bapak Ibu sudah dalam Tuhan ya, sudah lahir baru ya. Kalau mau coba-coba di luar ya, silakan aja. Daging memang nikmat. Tetapi pasti nanti akan ada kehampaan di situ ya. Ada di mana nanti di situ kita benar-benar udah kena tembok lah, udah hancur-hancuran dan kita disadarkan ternyata saya sudah jauh daripada Tuhan ya. Ternyata ini jalan nggak benar nih ya. Saya pikir yang indah-indah ternyata ini nggak indah nih. Ini semua dosa nih. Akhirnya kita dibawa kembali lagi kepada Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya ya. Anak bungsu ini dia sadar katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sama-sama kita baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ketika anak bungsu tersebut menyadari, dia melihat kehidupannya justru jauh daripada Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, justru makin hancur. Dia buat keputusan, aku mau kembali kepada Bapa. Karena aku sadar, aku tahu segala yang terbaik ada di rumah Bapa. Ada kasih, ada sukacita ya di dalam rumah Bapa. Ada yang terbaik yang Bapa berikan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu saya percaya ini adalah sebuah pesan kasih sesungguhnya. Amin. Bagi setiap kita. Tuhan tidak sedang datang menghakimi kita sore hari ini. Tetapi dia sedang datang untuk berkata, mari kembali anakku. Bahwa semua yang terbaik itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan bukanlah kesempurnaan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ambil keputusan saya mau bertobat, bukan kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebuah apa? Perubahan arah hidup. Artinya apa? Kita terus dibaharui.
Kita masih gagal dan salah, bangkit lagi. Ya. Bangkit lagi, dan bangkit lagi. Itu yang Tuhan mau. Ya. Karena kalau langsung kesempurnaan, nanti kita terdakwa gitu kan. Lu bilang lu bertobat, kok jatuh lagi, kok balik lagi gitu kan. Nanti iblis intimidasi lagi, kamu sudah tidak layak. Gitu kan. Kamu memang tidak bisa berubah. Dan akhirnya apa? Pengembalaan dilakukan oleh iblis. Tapi kalau kita mau, Tuhan aku mau berproses, aku mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, saya percaya Roh Kudus akan tuntun kita. Karena kembali lagi, pertobatan bukanlah kesempurnaan, tapi sebuah perubahan arah hidup. Mau lebih baik lagi, mau lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Berproses. Amin. Oleh sebab itu, kalau ada Bapak Ibu Saudara pun juga di tempat ini yang berbuat kesalahan dan jatuh, kita nggak langsung usir Bapak Ibu. Kita bukan hakim. Kita nggak langsung buang Bapak Ibu Saudara. Kita semua belajar di tempat ini. Ada ruang di mana Bapak Ibu Saudara untuk bangkit kembali. Amin. Nggak mungkin ketika anak saya jatuh kemudian saya berkata, mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi. Enggak kan? Dosa dan perbuatannya ya saya harus beritahu. Ini nggak benar Joel. Kamu tetap anak Bapak tapi ini nggak benar, kamu harus bertobat. Bimbing lagi dia. Kalau dia mungkin jatuh lagi dan salah lagi, saya nasihati lagi. Karena itulah tugas saya sebagai orang tua. Dan sebagai gembala pun juga menasehati Bapak, Ibu, Saudara untuk kita bersama-sama. Supaya nanti ketika Tuhan datang, Tuhan lihat, wow luar biasa nih. Keluarga New Life Community Church ya, terus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mau terus hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Amin. Bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara boleh hadir sore hari. Sebab itu mari persembahkanlah hidup kepada Tuhan. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu, sama-sama kita baca, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi ketika kita bertobat, ada kasih karunia Tuhan yang memulihkan kita. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang berdiri di tempat ini pun juga, saya pun juga yang melayani, kita ini adalah orang-orang berdosa, tetapi yang dilayakkan oleh Tuhan, yang diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau pakai hukum Taurat ini nggak bisa nih ya. Kekudusan Tuhan itu luar biasa ya. Kita mungkin bisa langsung mati juga. Tetapi ini anugerah kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Saya ketika awal-awal pun juga bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, mereka katakan Bapak seperti Daud di Gua Adulam. Ada orang-orang yang sakit hati, dikejar hutang piutang dan sebagainya. Tapi Tuhan akan rubah mereka menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Di tempat ini saya percaya kita dibaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Roma 8 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama 2-3. Dan jika roh Dia, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Mungkin saudara bertanya, saya undang para imam musik ke atas. Mungkin ada di antara saudara bertanya, bagaimana saya kuat menghadapi godaan yang ada, Pak? Bagaimana saya terus memegang teguh kebenaran firman-Mu? Kita mengucap syukur, kita punya Roh Kudus. Amin. Katakan kiri kanan, kamu punya Roh Kudus. Kamu tidak sendiri. Yesus sendiri yang berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Cara yang mudah kita mengenali Roh Kudus itu, ya, ketika mungkin kita di dalam tekanan yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang bernyanyi di dalam roh kita. Saya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ya pergumulan juga dengan gereja ini. Tapi saya melihat Roh Kudus itu luar biasa.
ada sesuatu yang bernyanyi di roh saya, di hati saya, lagunya Ron Kenoly ya. Lagu mengenai memuji Tuhan gitu kan, menyembah Tuhan, menari kepada Tuhan. Saya bangun pagi-pagi, saya seperti Daud, seperti orang gila gitu ya, putar YouTube gitu di TV, kemudian saya loncat-loncat, saya memuji Tuhan gitu kan. Karena saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada saya, memberikan saya ketakutan. Kalau saya terus di dalam ketakutan dan kekhawatiran, bisa saja saya akan mengasihani diri saya sendiri, saya telepon yang lain, saya akan berkata, kasihani, kasihani, kasihani gitu kan. Tapi saya bangkit mengikuti apa yang Roh Kudus sedang berbicara di dalam diri saya. Naikkan pujian Supratman. Dan ketika saya memuji Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan buat saya. Dan ternyata saya melihat ternyata di depan Tuhan sudah menyediakan berkatnya bagi umatnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus kuatkan kita. Amin. Kadang-kadang lewat lagu-lagu ada yang bilang, wah Pak ini lagu di TikTok ini memberkati saya. Puji Tuhan ya. Jadi media sosial pun juga bisa menjadi blessing juga buat kita ya. Yang buruk-buruk ya kita delete gitu kan. Yang baik-baik ya itu bisa menguatkan kita. Kita ambil itu. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.